Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana terdengar ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini saya akan share screen. Bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa, Mbak. Bisa. Oh ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan sharing bersama tentang pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran. Ini biodata saya. Saya berdomisili di Tulungagung, praktisi pendidikan di Lembaga TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Ngunut. Ini nomor WA saya. Oke, langsung saja ya ke materi. Apa sih media sosial itu? Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya semuanya. Media sosial itu merupakan alat interaksi antar individu yang memungkinkan adanya untuk menciptakan sesuatu, bisa berbagi, bertukar informasi, dan ide dalam komunitas dan jaringan virtual. Jadi ini bisa digunakan untuk sarana dalam pembelajaran dan juga bisa kita buat branding sekolahan. Apa saja macam-macam media sosial. Di antaranya ada Facebook, Telegram, TikTok, WA, YouTube, Instagram, Twitter, Zoom, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya media sosial yang ada di Indonesia. Ini di antaranya yang sering sekali digunakan. Dipakai. Itu. Nah, ini merupakan menurut Hootsuite. Jadi infografis internet di Indonesia itu dari jumlah populasi orang di Indonesia 270 juta, itu banyak yang menggunakan HP. Hampir melebihi jumlah populasi di Indonesia. Jadi satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu HP. Karena di sini datanya sampai 300 lebih ya, 300 lebih ini. Kemudian penggunaan internet itu mencapai 175 juta. Sedangkan pengguna aktif media sosial itu mencapai 160 juta. Wah, banyak sekali ya. Jadi semuanya hampir menggunakan media sosial. Nah, berikut adalah waktu yang digunakan dalam sehari untuk menggunakan media sosial di Indonesia. Nah, dalam sehari itu orang mengakses internet itu kurang lebih hampir 8 jam yang dihabiskan waktunya untuk mengakses sosial media, menonton televisi, dan juga streaming lagu ataupun game. Ini dia media sosial terfavorit di Indonesia. Nah, ternyata YouTube merupakan pengguna terbanyak. Nah, yang kedua adalah penggunaan WA. Selanjutnya yang ketiga adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Ternyata di Indonesia itu penggunanya banyak sekali ya yang menggunakan YouTube. Ini dia manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama, media ini dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kapanpun peserta didik ingin belajar, itu tidak terbatas oleh waktu. Tidak harus pagi, tidak harus siang, ataupun malam. Jadi waktunya sangat fleksibel. Yang kedua, manfaatnya adalah memaksimalkan daya tangkap peserta didik. Apabila peserta didik belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, itu anak bisa mengulang-mengulang materi yang diberikan oleh guru melalui media sosial yang digunakan. Yang ketiga, manfaat media sosial itu bisa kita gunakan sebagai sarana berkomunikasi secara interaktif. Karena saat ini kita tidak bisa bertemu, pembelajarannya berupa daring, kita bisa berkomunikasi dengan melalui media sosial. Yang keempat, media sosial ini akan dapat mempermudah dalam pemantauan kegiatan belajar peserta didik.
Meskipun kita tidak bisa bertemu, tapi kita tetap bisa memantau peserta didik dalam kegiatan belajar di rumah bersama orang tua, yaitu melalui dokumentasi dari orang tua yang dikirim melalui media sosial yang berupa video maupun foto. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan kita dan juga dapat merangsang pikiran, perasaan maupun peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan ataupun pikiran kita itu dapat melalui media pembelajaran. Lalu media pembelajaran seperti apa? Ini dia jenis-jenis media pembelajaran. Jadi dibagi menjadi 3, ada media audio visual, dan media visual. Yang media audio bisa berupa radio atau tape record, kemudian media audio visual ini penggabungan dari suara dan gambar, bisa berupa televisi ataupun video yang menarik. Kalau media visual bisa berupa gambar, poster, maupun foto. Ini dia aplikasi perpesanan yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Aplikasi perpesanan ini diantaranya kita bisa menggunakan Telegram, WA, Messenger, ataupun Line. Ya, ini menurut kesepakatan antara guru dan juga orang tua ya, kira-kira apa sih yang lebih efektif yang dapat kita gunakan. Jadi kita bisa memilih di antara berbagai macam media sosial ini. Lalu apa sih fungsinya? Ini dapat memberikan informasi kepada orang tua kegiatan apa yang akan dilakukan anak. Ya, kita bisa menyampaikannya berupa pesan, video, foto, voice note maupun link. Kemudian yang kedua, pesan-pesan yang berupa teks video itu bisa dari guru dan juga bisa dari orang tua ketika ingin melakukan interaksi kepada guru. Yang ketiga, sebagai pendukung evaluasi pembelajaran anak, di mana guru bisa mengevaluasi pembelajaran anak melalui media sosial ini. Jadi guru bisa mengirimkan Google Form untuk diisi oleh orang tuanya bagaimana perkembangan anak di rumah. Kemudian guru bisa melihat apa saja perkembangan anak di rumah. Dan juga ini video yang dikirim orang tua itu akan dijadikan oleh guru, kasih juga bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran, apalagi sekarang kita tidak bisa bertatap muka, jadi mau nggak mau semuanya harus online. Selanjutnya, media sosial sebagai media pembelajaran. Kalau tadi aplikasi perpesanan, kalau ini yang bisa kita buat video. Kalau videonya itu kita nanti akan memenuhi memori HP. Nah, ini kita bisa siasati dengan menguploadnya melalui media sosial, bisa di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, maupun YouTube. Jadi kita bisa memilih antara media sosial ini mana yang mudah digunakan dan efektif. Lalu bagi YouTube maupun Facebook. Nah, biar tampilannya itu menarik, nggak cuma video saja, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk mengedit video. Di antaranya ini bisa menggunakan HP Android, Director, Adobe Premiere, Filmora, KineMaster, dan juga PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di antara aplikasi ini mana yang mudah digunakan agar lebih menarik perhatian anak. Ini dia contoh materi video pembelajaran dalam media sosial yang bisa kita unggah dalam YouTube misalnya.
Jadi jangan sampai ya sekolahan itu tidak memiliki media sosial, karena sekolahannya sudah tutup, nggak buka media sosial, nanti dikiranya sekolah itu nggak ada gurunya. Jadi kita bisa mengisi media sosial itu berupa pembelajaran untuk anak dan juga segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan anak. Jadi stimulasi dari guru juga bisa, dan juga video anak-anak yang kita simpan di dalam ini. Ini saya ambil videonya itu dari YouTube PAUD Aisyah. Di sini ada video pembiasaan. Itu gambar yang atas ini saya screenshot karena kalau saya menampilkan videonya semua kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti di YouTube PAUD Aisyah ya. Jangan lupa subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan video yang menarik selanjutnya. Ini saya coba menjelaskan tentang apa perilaku empati di situ berperan memberikan contoh apa sih perilaku empati, lalu apa saja contoh-contohnya. Nah, di situ anak bisa menyimak nanti. Oh, berarti ini perbuatan yang baik. Kemudian guru bisa menginformasikan kepada anak dan menyimpulkan apa saja yang ada di dalam video itu. Lalu kita bisa mengambil pesan moral dalam video ini. Kemudian juga banyak film pendek. Contoh salah satunya adalah menghargai teman dan juga saling menyayangi, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube PAUD Aisyah Ngunut. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam agama di Indonesia. Jadi kalau kita ingin mengenalkan tentang macam agama di Indonesia, kita bisa membuatnya melalui PowerPoint. Kita bisa memasukkan gambar-gambar, kemudian dibuat video, dan kita unggah melalui YouTube maupun Facebook. Ini juga ada doa-doa maupun hafalan hadis dan juga hafalan surat-surat juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran ya. Jadi nggak hanya guru itu cuma, oh hari ini kegiatannya ini, tapi tidak ada stimulasi dari guru. Jadi anak-anak itu terkesannya itu bosen ya dan jenuh. Dikiranya itu hanya disuruh sama orang tua, mana bu gurunya, nggak ada. Jadi kita bisa memberikan materi lewat media sosial ataupun YouTube. Oke, saya lanjutkan lagi. Contoh lain lagi adalah kita bisa membuat video pembelajarannya itu pengembangan motorik kasar. Di antaranya ada tepuk rumah, kita juga bisa membuat senam, brain dance, kemudian di sini juga kita bisa membuat contoh-contoh permainan tradisional itu seperti apa. Nanti anak-anak bisa melakukannya bersama orang tua. Dan juga ada lagi, ini kita bisa membuat gerak dan lagu dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu saya yakin pasti lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran melalui media sosial ini. Nah, di sini guru juga bisa memberikan video pembelajaran melalui dongeng. Nah, ini menggunakan boneka tangan dan juga wayang binatang. Yang depan itu. Jadi di sini banyak sekali cerita tentang perbuatan baik yang bisa kita ambil pesan moralnya, dan anak-anak bisa menerapkannya di rumah bersama orang tua maupun keluarga. Udah kemarin terus aku ini juga guru bisa memberikan tutorial cara membuat hasil kreativitas. Jadi enggak cuma berupa tulisan, tapi juga harus memberikan stimulasi bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Lalu jangan lupa ya Bapak Ibu, apabila memberikan kegiatan kepada orang tua, itu kita harus melihat apakah di rumahnya itu tersedia seperti itu. Jadi usahakan itu jangan sampai merepotkan orang tua. Jadi kita bisa memberikan materi itu dengan bahan yang ada dan ditemukan di rumah. Misalnya bahan berbahan alam, kemudian itu bisa batu, ranting, dan lain sebagainya, ataupun kardus-kardus bekas yang ada di rumah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh pengembangan kognitif. Guru juga bisa membuat media pembelajaran ini
melalui videonya bisa konsep berhitung. Bagaimana ya cara berhitung yang mudah dan dipahami oleh anak. Nah, ini guru memberikan contoh berupa gambar, kemudian nanti anak-anak bisa mempraktekannya di rumah dengan orang tua dengan benda konkret. Selanjutnya di sampingnya lagi juga ada video tentang asal mula minuman, maaf. Ya, ini salah satu contohnya minuman kunyit. Bagaimana ya cara membuat minuman kunyit atau yang disebut biasanya jamu itu. Nah, di sini anak dikenalkan minuman kunyit itu, lalu kunyit itu adalah tanaman. Ini nanti anak di rumah juga bisa praktek bersama orang tuanya. Kita juga bisa mengenalkan konsep berhitung melalui nyanyi-nyanyian. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini dia media pembelajaran berbasis ICT. Kita juga bisa mau menuju hospital. Nah, lalu mana ya yang akan dilewati dulu dokter supaya sampai ke hospital? Nah, ini dokter harus melewati garis hitam. Nah, ini anak-anak menggunakan laptop ya apabila di lingkungan Bapak Ibu peserta didiknya atau orang tuanya memiliki laptop, ini bisa diterapkan bagi para peserta didik yang di rumahnya tersedia laptop. Nah, nanti ini juga bisa mengembangkan motorik halus anak, karena ketika anak menggerakkan itu menggunakan mouse, jadi harus hati-hati jangan sampai menyentuh garis kuning. Karena kalau sampai menyentuh garis kuning, maka dia akan mengulangi lagi dari awal. Selain itu juga hanya lagi itu ada, kita bisa membuat kuis yang sangat menarik. Misalnya saja, manakah kendaraan yang ada di air? Nanti anak-anak tinggal memencet. Misalnya anak memencet gambar mobil, nah nanti akan keluar. Coba lagi seperti itu. Lalu anak mencoba mengklik gambar perahu, nah seperti itu. Dan juga kita bisa membuat puzzle ya, puzzle dari PowerPoint. Itu di sampingnya ada kolom kosong untuk meletakkan kepingan puzzle. Nah, di situ nanti puzzle-nya diajak dan anak menaruhnya di kolom yang kuning itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa diterapkan di rumah kesulitan ya. Jadi fasilitasnya harus sarana prasarana memenuhi persyaratannya ini. Dewi sangan loh. Sekian dulu dari saya. Sing cuwil kuwi kan dene ya sampean. Aku ndelok kan dene. Ini ternyata cuwil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sinyalnya Kak Buruk tadi, Bu Fani yang terakhir. Baik Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari rekan saya yang luar biasa dengan materi memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Sepertinya ini memang sudah menjadi tuntutan kita bersama dengan situasi pandemi seperti ini. Kita harus mengajak anak kita jarak jauh. Bisa dengar dengan baik suara saya? Oke, terima kasih. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Mbak Liadi. Semangat. Terima kasih. Saya kalau boleh tahu bakul jajan. Depannya bakul jajan kan sawah. Sampingnya sawah itu loh rumahnya. Pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya media yang kita berikan kepada anak adalah harus media yang menyenangkan, tapi tetap membangun kreativitas anak-anak. Nah, salah beberapa cara antara lain dengan membagikan berupa video, baik
berupa video yang kita share melalui WA maupun yang kita share melalui YouTube. Nah, seperti kita ketahui bersama, anak sekarang sudah biasa memegang HP ya. Harapannya bolehlah mereka pegang HP, tapi yang ditonton adalah guru mereka. Nah, inilah maka guru dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk membuat berbagai media pembelajaran yang berbasis IT. Ya, tentunya guru dituntut untuk mau belajar. Nah, kalau nggak mau belajar ya akan tertinggal, ya. Dan ini efeknya akan sangat merugikan anak didik kita, karena apapun yang terjadi dengan situasi apapun, hak anak didik harus tetap kita berikan. Ini ada sedikit masukan dari teman-teman peserta daring. Saya coba ambil dari Ibu Aisyah Rahmawati. Kalau sekolah saya menggunakan ya WhatsApp grup dan YouTube. Wah, bagus Ibu, udah bagus sekali. Kalau media WhatsApp hampir semua ayah bunda pasti punya. Kemudian ada satu lagi, bisa juga via Zoom. Nah, via Zoom tentunya harus ada janji dengan ayah bundanya. Mungkin beliau-beliau kalau siang tidak bisa, jadi fleksibel saja ayah bunda. Jadi misalkan Bapak Ibu guru tawarkan ke ayah bunda mungkin kapan bisa belajar bersama via Zoom. Jadi untuk mengobati rasa kangen anak didik kita dengan gurunya, jadi ada interaksi langsung ya, tidak hanya sekedar nonton video Bapak Ibu gurunya saja. Saya rasa itu juga bisa jadi satu pilihan untuk kita tetap memberikan layanan kepada anak didik kita selama pembelajaran daring. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa, selanjutnya kita masuki materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sifaul Adimah. Beliau lulusan S1 dari INSA Surabaya dan saat ini mengajar di Alvenver Daycare and School Surabaya. Bakul jajan. Muda belia, tapi luar biasa. Depannya bakul jajan ada sawah toh. Sampingnya sawah ada rumah warna putih. Silakan Ibu Sifaul Adimah untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Ibu Laga lagi moderator. konone bakul jajan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Limata. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu enggak ingat Bunda kasih tahu, Selamat Bunda pagi nggak tahu. semuanya. Dari sini ya sama Pagi. Masih semangat ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, di sini saya ada sedikit paparan terkait media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak usia dini. Ke dalam. Saya tampilkan terlebih dahulu slide-nya. Terus. tadi udah Apa sudah terlihat PPT saya? Sudah. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya praktisi pendidikan dari lembaga Alvenver Daycare and School. Saya juga merupakan tutor anak sekolah dasar sejak tahun 2015 hingga sekarang. Nah, di sini ada email dan nomor WA saya, serta nomor telepon. Jadi satu nomor WA dan nomor telepon saya. Mungkin ibu-ibu ingin bertanya bisa langsung kepada saya atau melalui chat. Nah, di sini saya punya gambar piramida tentang pengalaman pembelajaran. Menurut Confucius, I see and I forget, I hear and I remember, I do and I understand. Yang artinya, aku melihat dan aku lupa. Aku mendengar dan aku mengingat. Aku melakukan dan aku paham. Nah, dalam arti di sini, ketika anak diberikan pembelajaran hanya membaca, 2 minggu kemudian dia akan hanya mengingat 10% pembelajaran tersebut. Tetapi ketika mereka melakukan, mengatakan dan mencoba, 2 minggu kemudian pembelajaran yang diingatnya adalah 90%.
ya. Tapi kalau anak hanya melihat dan mendengarkan, mereka hanya akan mendapatkan 50% dari pembelajaran tersebut. Nah, teman-teman, kita sudah tahu ya apa itu bedanya sumber belajar dengan media belajar. Kalau sumber belajar ialah semua sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Contohnya yang bisa menjadi sumber belajar, lingkungan di sekitar rumah, ibu gurunya, buku, ataupun juga bisa dari teman sebaya. Nah, berbeda dengan media belajar. Media belajar merupakan alat bantu mengajar yang digunakan pendidik atau ibu guru untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, media diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu media komunikasi dan media pembelajaran. Media komunikasi merupakan hanya perantara penyampaian pesan dan informasi. Berbeda dengan media pembelajaran. Media pembelajaran lebih kepada untuk menyalurkan perasaan, merangsang pikiran anak, perhatian dan minat anak, sehingga anak terdorong untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hingga selesai. Nah, di sini guru dituntut untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, apa sih media pembelajaran yang digunakan siswa ini? Manfaatnya apa? Yang pertama, membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Nah, di sini saat siswa menggunakan media pembelajaran, dia akan menggali pengetahuannya. Dia akan mencoba bereksplorasi. Dia juga akan terlibat secara aktif dalam penggunaan media tersebut, sehingga dia dapat memecahkan masalah yang ada di depannya, seperti itu. Dan media pembelajaran juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sehingga anak tidak merasa bosan. Nah, manfaat media juga bisa membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. Seperti contoh, anak usia dini masih belum bisa ya kita tanya 2 ditambah 3 berapa, masih belum bisa. Tapi dengan menggunakan media, anak usia dini masih bisa membuat pembelajaran di konkret. Dia bisa